guru kita, apa yang kita kehendaki selalu ada, apa yang kita inginkan selalu tercapai. Nah, ini suatu hal yang dianggap hukuman. Hendak ini tercapai, hendak itu tercapai, hendak ini mudah, hendak itu ada. Nah, jangan dikira bahwa ini adalah Allah. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil adab. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wassittun minal hikamil ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-64 dari al-hikamil ata'iyyah, berkata Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min jahlil murid ayyusi al-adaba fatu'akharal uqubatu anhu fayaqula law kana hadha su'a adabin laqata'al imdada wa awjabal ib'ada faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man al mazid wa qad tuqamu muqamal bu'li wa anta la tadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Makna daripada hikmah yang ke-64, di antara kejahilan atau kebodohan seorang murid bahwa dia tidak baik adab, bahwa dia jahat adab, maka dilambatkan hukuman daripadanya. Maka dia berkata, jikalau adalah ini yang dilakukannya itu jahat adab, niscaya Allah putuskan pertolongan dan Allah pastikan dia dijauhkan. Maka terkadang Allah memutuskan bantuan dari seorang murid dari sekira-kira tidak mengetahui murid tersebut. Jikalau tidak ada hukuman itu, melainkan dicegahnya pertambahan, niscaya itu cukup sebagai hukuman. Dan terkadang ditempatkan seorang murid itu pada tempat yang jauh dan engkau tidak mengetahui. Dan jikalau tidak ada hukuman, melainkan bahwa Allah biarkan engkau dan kehendak engkau, niscaya itu cukuplah sebagai hukuman. Itulah terjemah kurang lebihnya dari hikmah yang ke-64 ini. Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan bahwa kebodohan seorang murid, bahwa dia itu tidak baik adabnya, baik terhadap Allah atau terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau terhadap gurunya atau terhadap kawan-kawannya. Ini murid tidak baik adab dan dilambatkan hukuman atasnya, kada langsung dihukum oleh Allah. Maka dia si murid itu berkata, jikalau yang aku lakukan itu merupakan jahat adab, niscaya Allah putuskan bantuan kepadaku
niscaya Allah pastikan aku ini diusir. Nah, maka terkadang Allah itu memutuskan bantuan kepada seseorang, orang itu tidak merasa. Contohnya, tidak ada pertambahan cinta kepada Allah, tidak ada pertambahan kedekatan dengan Allah. Ini satu hukuman yang mungkin tidak disadari oleh seorang murid. Kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, hari semalam, itu sebenarnya hukuman. Sebenarnya hukuman. Karena hari ini lebih dekat kepada kematian daripada hari semalam. Mestinya hari ini keadaan kita, hubungan kita kepada Allah lebih baik dari kemarin itu. Nah, terkadang itu kadang disadari oleh seorang murid bahwa itu adalah hukuman dari Allah terhadap tingkah lakunya yang dianggap kurang beradab. Hari ini kita beribadah ada rasa hambar. Hari ini kita beribadah kada khusyuk. Padahal semalam kita beribadah bagus. Semalam kita beribadah nyaman. Kenapa hari ini kada? Nah, itu hukuman dari Allah. Mungkin ada tingkah laku kita yang tidak baik terhadap Allah. Nah, itu kadang-kadang kada terasa bahwa itu hukuman. Nah, hukuman itu kadang-kadang berupa pembiaran dari Allah. Allah tidak menegur kita. Apa yang kita kehendaki selalu ada. Apa yang kita inginkan selalu tercapai. Nah, ini suatu hal yang dianggap hukuman. Hendak ini tercapai, hendak itu tercapai, hendak ini mudah, hendak itu ada. Nah, jangan dikira bahwa ini adalah Allah sayang. Itu hukuman dari Allah. Karena kalau orang yang disayangi Allah itu kadang-kadang dia menemui kesulitan, kadang-kadang dia menemui musibah, sehingga hatinya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak beradab kepada Allah itu tidak berarti hukuman itu berupa jasmani. Misalnya sakit, misalnya bangkrut usahanya, misalnya jabatannya gugur. Nah, kadang-kadang hukuman Allah itu berupa penghentian madad, penghentian bantuan rohani yang akhirnya tanpa dirasakan oleh yang dihukum sehingga dia kering dan mati. Macam kita menanam pohon, tanam. Nah, selama ini kita siram pohon itu, dia hidup berkembang. Nah, begitu kita hentikan, nah, kada disiram lagi, pohon itu apakah mati bakajud? Apakah pohon itu langsung rabah? Apakah pohon itu langsung kering? Kada. Nah, pohon itu kada langsung mati, kada langsung kering. Hari ini kada kita siram, kelihatannya pina hidup aja. Isuknya kada kita siram lagi, kada ketahuan lagi. Tapi kira sebulan 2 bulan hanya kelihatan kering, mati pohonnya. Nah, demikianlah Allah apabila menghentikan bantuan rohani kepada seseorang karena seseorang itu jahat adab kepada Allah. Allah hentikan bantuan seperti itu. Orangnya sembahyang aja, berzikir aja, menuntut ilmu aja, tetapi rasa halawah, rasa kelezatan ibadah itu sedikit demi sedikit semakin berkurang pada diri orang itu. Itu contohnya. Jadi seorang murid
apabila jahat adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru, kepada kawan, kemudian tidak terlihat ada hukuman, maka jangan mengatakan bahwa yang dilakukannya itu adalah baik. Jangan mengatakan bahwa perbuatannya selama ini baik. Para muhibbin rahimakumullah, al-murid kullu man arada taqarruba ila Allah bi islahi halihi wal istiqamati ala siratih. Tadi pengarang kitab ini mengatakan min jahlil murid, sebagian atau di antara kebodohan seorang murid. Nah, murid itu macam apa ngaran murid itu? Murid itu kullu man arada taqarruba ila Allah bi islahi halih wal istiqamati ala siratih. Murid itu adalah tiap-tiap orang yang hendak dekat kepada Allah. Orang ini hendak dekat kepada Allah dengan cara membaguskan keadaannya dan istiqamah di jalannya. Imma bitaujihi alimin rabbani, ada kalanya dengan arahan seorang alim tentang ilmu ketuhanan, syahidalahu sarihun bil istiqamati wat taqwa, yang menyaksikan bagi orang alim itu dengan kebaikan oleh orang saleh. Wa imma bisti'anati sadiqin saduq, ada kalanya dengan minta pertolongan kawan yang jujur, mutadayyinin yang mengamalkan agama, nasihin lahu yang menasihati baginya, wa munabbihin alaih dan yang menjagakan atasnya.